Lanjut lagi dari bahasan Eropa, kita ke bahasan domestik dulu nih. Di akhir pekan ini walaupun gak ada liga, tapi masih ada Piala FA. Ini piala yang pasti bukan trofi Ciki, karena di Inggris ini bergengsi banget loh. Piala yang paling tua, dan paling tua biasanya dihormati. Bisa juga dianggap sebagai fosil juga, kita gak tahu ya. Tapi kita ngomongin dari beberapa partai yang pastinya juga cukup seru. Ada City Newcastle, ada Chelsea Leicester, walaupun Leicester udah bukan Premier League lagi, tapi ada Jamie Vardy lah di sini. Minimal kita tahu itu ada siapa. Dan ada juga MU Liverpool. Dan Anda masuki waktu MU TV. MU dulu, kita mulai dari awal, kita puter kan di awal di London nih City lawan Newcastle dulu kan. Tapi dulu dari MU lawan Liverpool, bermain di kandang. Tapi di kandang udah gak serem kan pertama. Tapi pertanyaan gua kan, MU punya istirahat yang lebih panjang, kemudian dia secara pressure udah harus all out. Ya di sini doang yang untuk mendapatkan trofi sambil mengejar 4 besar. Lawannya Liverpool yang tadi gue bilang masih banyak pemain-pemain muda yang terus dirotasi untuk menjaga kebugaran mereka bermain di sisa kompetisi yang ada. Masih ada 3 kompetisi. Menurut lo Mas, ini apakah ini akan menjadi partai yang sengit atau Liverpool tetap lebih bagus pada MU? Sebentar. Cari dari dia opening aja kayak ragu gitu dia. Kayaknya gak pede banget gitu. Gue liat Liverpool main dengan 3-4 pemain mudanya masih bisa menang-menang juga. Gak kayak orang gagap gempita gitu kan. Ini kayak aduh gue kayaknya ngomong apa nih. Gara-gara ngeliat City lawan Liverpool lawan anak-anak muda gitu. Iya, makanya kan gue agak anjir si Liverpool yang gue pikir masih banyak bocah-bocahnya Sangar bisa juga ya. berkompetisi ketat juga kan. Sementara MU nggak full team amat kan, karena Haaland katanya 50-50. Terus juga back-backnya Licha belum ada, Luke Shaw belum ada. Ya otomatis ya antara Maguire nggak tahu kita udah main apa belum, kan Maguire belum ya. Kemungkinan Varane sama Lindelof tetap. Lindelof nggak ke kiri berarti? Kiri, Michael Evans, Maguire kali. Oh dia ada Evans ya, Maguire. Itu ya, itu maksud gue yang buat gue Sebenarnya gitu. sebenarnya wajah lu tuh udah mencerminkan tapi nanti. kalau ada Haaland menurut gue beda. Nah kalau itu gue setuju. Kalau ada Haaland menurut gue ini akan menjadi sesuatu yang beda, ya tipis lah. Haaland dan Mainu. Iya. Gimana Mas, lu lihat dari Kalau di atas kertas sih kayaknya bakal jauh. Kalau di atas kertas ya, maksudnya segala macam teori lo coba masukin, komposisi apapun, Liverpool di atas kertas jauh di atas. Di atas lapangan juga Mas. Di atas lapangan mungkin juga akan jauh di atas MU juga di atas lapangan, tapi hasilnya belum tentu juga semudah itu. Lo bicara MU, Liverpool selalu bisa melahirkan something yang anjir MU bisa begini kecuali gitu. 7-0. Wah, itu juga sama. Di Old Gua Trafford juga ya? bakal something begini. Oh, itu di Anfield itu. Oh, tahunnya 7-0 something begini. Enggak sih, kayaknya 7-0. Tapi kan tahun di musim ini bisa seri kan. Di MU Anfield, kan, imbang di kan. Anfield. Artinya Rasa kemenangan ya serunya. iya, buat MU itu rasa kemenangan karena di Anfield. Nah, apakah itu bisa kembali terjadi, Mas? Karena dengan Liverpool yang mungkin Kata rotasi. kuncinya pada waktu itu nggak ada Bruno ya? Hah? Iya, Iya kan? ada. Waktu imbang 0-0 nggak ada Terus Bruno. sekarang MU nggak ada Haaland kemungkinan. Alasannya ada gitu. Ya mau nggak mau, MU tuh harus step up, pemain harus step up, harus ngebuktiin tadi lo bilang ini mungkin satu-satunya gelar Trofi yang bisa realistis yang bisa mereka dapatkan. Cup competition selalu bisa menghadirkan yang kayak gitu-gitu. MU punya peluang sih untuk mengejutkan. Harusnya MU punya peluang yang untuk mengejutkan ya. Walaupun gua nggak mau mereka mengejutkan. Mengejutkan ini kalahnya 6-0 gitu. Sama mengejutkan itu. Kurang mengejutkan Tapi juga. ini gue sedikit nggak setuju ya sama statement yang banyak fans MU yang terlena dengan sebutan overachieve ya tahun lalu. Katanya oke, 4 besar gue setuju gitu. 4 besar ada satu hal yang cukup bagus kan? Menurut gua nggak overachieve. Iya kan, fans MU banyak yang bilang gitu, overachieve dengan 4 besar dan dapat 1 trofi kan. Banyak pelatih-pelatih lain yang sudah menghabiskan beberapa musim nggak dapat trofi kecuali Mourinho kan. Van Gaal juga setelah berapa tahun baru dapat trofi. Tapi menurut gua kalau lu lihat lagi lebih detail, lawannya siapa di Piala Carabao tahun lalu? Nggak ada tim besar satupun gitu. Kalau lihat ada Burnley, siapa lagi, ada Nottingham Forest. Itulah menurut gua kalau lihat lebih detail nggak ada tim besarnya. Beda kalau sekarang nih. Dan jangan lupa lo kalah 7-0. Itu kan Iya. sebuah taint dalam musim lo. Lo kebobolan berapa banyak gol? Sama 6, iya benar. Banyak banget gol yang lo Enggak, tapi kalau in terms of dari Carabao-nya sendiri waktu menjadi juaranya pun juga lawannya ternyata jalurnya gampang semua gitu kan. Beda kalau ini kalau dia bisa menang, ya baru gue bilang ini menjadi laga sesuatu gitu buat maksudnya MU. musim overall kan orang melihat dia mendapatkan berapa kemenangan si Van Gaal. Persentase kemenangannya besar sekali. Si Ten Hag. Tapi banyak kan presentasinya. Iya, presentasinya gede banget. Iya, tapi dari sisi kan orang nggak ngeliat kalahnya bisa segede itu. Itu kan sebuah, lu mungkin kalah segitu tuh mungkin setara dengan lo kalah 5 kali gitu loh. Yang kayak gitu-gitunya tuh kok nggak dihitung gitu. Kok orang nganggapnya dia ada di peringkat 3, dia bisa lolos ke Liga Champion, dia bisa dapat 1 trofi di Carabao, tapi banyak titik-titik atau noda-noda yang harusnya lo kalkulasi juga yang menurut
menurut orang-orang itu sebuah pencapaian yang fantastis dari Erik ten Hag, tapi menurut gue ya belum. Oke, mungkin dia bisa memuluskan lah ya segala macam masalah, tapi dia bisa memuluskan, dia bisa mengantar itu. Tapi ketika masuk ke musim kedua sekarang jauh banget dari sisi segala macam ya. Iya, menurut dia nggak bisa nerusin apa yang kalau kemarin dibilang achievementnya segitu, sama sekali dia nggak bisa nyamain. menurut gua dia udah start yang bagus menurut gua. Walaupun gue bukan fans MU, cuman kalau bisa bawa finish MU peringkat 4 itu kan soal endurance kan kalau liga. Jadi oke lah, ada satu aib memang yang sangat luar biasa memalukan kalah 7-0. Tapi dengan lu masuk peringkat 4 kan artinya selama lu 38 game lu kan konsisten bermain sampai dapat poin, lu masuk 4 besar. Itu udah good start. Plus 1 piala liga ya. Cuman kalau kita lihat tadi yang Mas Aryo bilang, begitu masuk musim kedua, menurut gue dia banyak melakukan kesalahan atau menunda-nunda masalah yang ada. Gue udah cerita berkali-kali nih, tapi gue akan ulang. Greenwood, Anthony Dan lain-lain gak diselesaikan. Akhirnya jadi melebar kemana-mana. Apalagi di Inggris kan isu-isu itu kan sangat penting. Terus pembelian pemain juga yang kayak tadi udah gue bilang berkali-kali juga nih soal Onana yang gak penting, yang dia udah startnya udah oke nih. Tapi kemudian dia bikin kesalahan-kesalahan yang akhirnya ngedrop. Nah, tahun ini sama juga gue udah berkali-kali ngomong. Sempet dia save by the bell berapa kali nih orang nih. Tiba-tiba menang 3-4 kali kan. Lawannya gampang-gampang. Kan kita ingat kan 2 minggu 3 minggu lalu kan. Wah, ini main dia 5 pertandingan menang terus kan. Gue tetap belain win is still win tetap. Cuman saat ini menang bagus. Tapi kita lihat nanti ketika lawan berikutnya. Bahkan lawan Fulham sekalipun ternyata dia gagal kan sebelum bahkan ketemu lawan berat siapa berikutnya tuh. Jadi ya gue bilang City kemarin abis lawan Fulham. Iya abis lawan Fulham. Situ udah pasti berat lah yang Aldi bilang imbang kan segala macam. Jadi ya gue nggak ngelihat si MU lawan Liverpool ini tadi seperti yang Mas Aryo bilang mau lu masukin rumus apa kayak lu mas dari apapun. Tapi satu yang gue harap ya, gue sebagai pencinta bola, MU main tuh semangat. Pokoknya lu udahlah, lu nggak usah mikirin kalah atau menang, yang penting lu fight. Mungkin itu yang maksimal yang bisa mereka lakukan ketimbang lu kasih rumus apapun susah lah. Ngelihat Liverpool musim ini benar-benar perform banget lah. Dan gue mau nambahin dari soal pertandingan besok ya, Liverpool lawan MU. Menurut gue jelas Liverpool pasti belajar dari penampilan terakhir MU main lawan Everton. Dan gue yakin komposisi line up menurut gue gak banyak perubahan lah pertandingan terakhir lawan Everton. Dan gue bilang ini pertandingan akan krusial di 30 menit pertama. Karena jujur kalau MU startnya kayak main lawan Everton kemarin tuh, hilang bola di belakang segala macam, lawan Liverpool yang bisa menangin bola di atas dan bisa ngukum lu jadi gol, menurut gue kelar MU di 30 menit pertama. Karena lawan Everton itu walaupun menang 2-0, tapi menurut gue mainnya jelek banget, di lini belakang gampang hilang bola, build up juga selalu putus di belakang juga. Jadi menurut gue akan krusial di 30 menit pertama. Dan Liverpool kita tahu tim yang bisa paling cocok lah untuk menangin bola di atas, ngepres segala macam, itu Liverpool bisa makan dari situ bagi gue. Tapi kalau MU bisa ngelewatin 30 menit pertama di hari Minggu nanti, menurut gue bakal jadi game yang 50-50 bagi gue untuk pertandingan lawan 30 menit pertama. 30 Setelah menit lawan pertama. City di babak kedua hancurnya gitu kan. Jadi kan nggak bisa melihat. itu tantangan baru juga ketika lawan City yang kita lihat itu kan juga terlalu ini ya kalau gue lihat ya, di Tapi memanfaatkan United itu sayap. bagusnya justru lawan tim bagus di awal-awal. Kebawa. Iya, Justru iya, di iya. awal Lawan mereka City kan, kebawa biasanya di justru awal di mereka. awal-awal 15 menit pertama banyak peluang Ada berbahaya peluang. justru Dan itu. ketika lawan City menurut gue paling kurang itu kan selain substitution yang menurut gue buruk yang dilakukan sama Ten Hag kemarin, walaupun itu juga menurut gue stamina pemain ketika masuk awal babak kedua pun udah habis juga gitu. Si Rashford dan juga si di sayap kanan itu Garnacho itu disuruh nge-track ke kanan kiri ke belakang segala macam, menurut gue staminanya menit 50-60 udah habis. Dan itu menjadi tantangan banget karena MU kalau udah sampai pemainnya capek lagi harus melakukan rotasi lagi, ini nggak ada pemain di substitution yang bisa ngasih impact yang sama selayaknya tim utamanya gitu. Jadi Ada menurut impact yang 100 juta tuh. gua, impactnya malah makin ini Enggak bikin kesel impactnya. Impact Gangsing tetap ya katanya, Gangsing. pemain gangsing ya. Nah ini kalau lihat dari ada formasi nggak nih? Ada Formasi nggak, Bro? Lemah banget nih formasi nih. Ini kan kemungkinan nih Lindelof katanya udah latihan rahasia, katanya media ya. Gue nggak tahu tuh, maksudnya belum dibocorin dia latihan, tapi kemungkinan bisa turun. Jadi nggak kelihatan latihannya. Kemudian Kan Lindelof kan di kiri. Maguire juga kemungkinan tampil kan. Gue lupa nih karena Maguire dia bisa turun. Jadi mau nggak mau ya Lindelof di kiri gitu. Nggak ada lagi. Jadi gue rasa setiap Liverpool atau klub tim Liverpool lawan MU, gue rasa scoutingnya nggak ada kerjaan, gue rasa. Udah lah, lu nggak usah lihat udah Cina. Udah ketahuan kali. Iya ini udah di ketahuan sini aja, aja udahlah. Bukannya with all respect ya, maksudnya gue ini banget lah Liverpool musim ini lah, lengkap. Nah, ini dari MU ya. Kalau dari Liverpool, menurut kalian komposisi apa? Karena kemarin kan mereka rotasi terus lawan siapa kemarin, gue lupa yang dia menang 11 itu? Sparta. Oh, Sparta. Dia sampai Diaz dicadangin, Van Dijk baru masuk menit 60-an gitu kan. Menurut lo Oh ini apakah enggak lah, full team lah pasti full lah.
full time. Selesai. Selesai dia. Full time. Ini apakah Konate bisa turun sekarang Konate ya? Harusnya Apakah bisa. lo milih Joe Gomez lagi sekarang di kiri untuk gantiin Robertson? Karena mereka lawan City kan Robertson juga dirotasi ya, nggak main full karena terus dia ya. baru cedera Kalau lama iya, kan. iya. Kalau lawan MU kayaknya enggak sih. Robertson? Kayaknya Robertson. Cukup lah ya. Nah, dia nggak butuh defense lebih kuat Iya, ya. iya. Kurang ajar. Apalagi kalau Anthony Garnacho di Anthony dilawanin sama Foden kan jauh, Ji. Oh, iya. Oh lihat ntar Garnacho nih salto sendiri tapi nggak ada bolanya. Pasti diserang fans MU nih. Berarti ini nggak ada pemain mudanya yang turunin kalau MU. Karena kan mereka tetap harus, menurut gue ya, prioritasnya mereka tetap harus menjaga di papan atas itu dibandingin FA Cup yang ya buat gue mereka nggak terlalu inilah. Bagi gue full tim kayak begini paling cocok lah karena Bradley kan juga dihitung pemain muda dan abis Oh iya, ini Bradley ya, Bradley. abis Bradley. ini kan liga libur gitu, nggak ada pertandingan Oh lagi, iya, ada jeda beberapa ya. pemain juga. Ya salah udahlah, no dipanggil. hope lah buat MU anjir. Dan kemarin juga uniknya ketika lawan Sparta Praha yang menang 11-2 itu, si Klopp di press conference bilang, kenapa lu tetap mainin Salah 90 menit? Dia bilang, ya gue ngasih instruksi spesial, dia nggak perlu defend, gue pengen dia emang dapetin ritme gitu, persiapan lawan MU karena dia juga sebelumnya disimpan. MU kan, berat banget cedera. soalnya buat Persiapan dia, mas untuk bisa lanjutin di FA. Jadi menurut gue komposisi line up yang tadi ditunjukin Abrar tuh udah paling cocok untuk Liverpool pertandingan minggu nanti sih. Gimana Mas? Lo setuju itu langsung karena Ya jeda kalau internasional itu jadi kalau nggak butuh. Konate nggak main ya mungkin Kwanzaa Oh iya, masih Kwanzaa, nggak masalah juga. Kwanzaa one of the best pemain Liverpool Iya. sekarang lah yang dimunculin ya. Iya, iya. Kwanzaa sama si Bradley, Bradley, dua pemain yang ngebuktiin ya lagi-lagi umur nggak bukan jaminan lah ya. Bukan jaminan, Usia ya. muda ternyata Age doesn't matter. mereka bisa ngebuktiin gitu. Ya komposisi tengah ya mungkin ya sekali lagi mereka bisa mainin winning Ya. tiganya, McAllister. Endo, McAllister sama si Szoboszlai. Soboslai. Gue rasa kalau McAllister sama Endo sih udah nggak masalah ya, no issue, mereka udah bisa main bareng terus. Tapi kan Soboslai kadang-kadang kan masih nggak bisa nyetel, stylish lah kalau nggak bisa Szoboszlai itu menurut nggak gua. bisa ngejel bareng sama mereka. Tergantung siapa yang ada di kanan nanti siapa gitu. Tapi kalau ada Salah ya dia di awal-awal kan emang cocok. Salah ada Sobo di situ. Kanannya waktu itu masih Trent tapi sekarang kan Bradley bisa mainin peran Trent di awal-awal Trent muncul kan. Di tiga di depan ya mungkin Salah, Nunes sama Luis Diaz kayaknya tiga-tiganya langsung dimainin sih. Oke, prediksi apa? Mau apa tambahin? Ya nggak jadi dah. Ya udah prediksi aja deh. boleh. Nggak, cuman gue lihat kalau di belakang mungkin kalau memungkinkan Klopp nggak akan nurunin Kwanzaa dan Bradley berbarengan. Kalau memungkinkan Semi si happy ya mungkin. Sami ya. Jonan Riise. Ya. Karena dua pemain Stevina. muda bagaimanapun juga lawan MU ya nggak mau nggak mau anggap enteng, kecuali memang tadi Ibu Konate-nya nggak bisa main. Yang sama satu Luis Diaz, harus hati-hati itu. Lagi sangat Wah, sangat. ngeri, Sampai ngeri. Van Dijk cedera nih, wah bahaya. Bahaya, jelas. Dengan klub harusnya mencadangkan aja nih Van Dijk Salah. Lebih penting liga daripada FA Cup doang kan. Gue ngeliat Luis Diaz tuh sekarang kayak oke, kayaknya lu dapet penggantinya mana ya sekarang lu gitu. Tricky Tapi banget. dari sisi Dan efektif loh. efektivitasnya menurut gue belum. Dari catatan golnya ya. Enggak, catatan gol enggak, Oh, tapi dari ngacak-ngacaknya. kontribusinya Iya, tapi kontribusi. belum berubah jadi statistik Iya. itu Take-onsnya ya. belum ya. Iya, take-on-nya. Berani banget. Oke, kalau dari prediksi Liverpool MU Antara 5 apa 4-0 oh gitu. kurang ajar ini. Jumlah gol ya. Enggak lah. Oke, guys. 3-0. Dapat bang menang banget bang. Iya lah. Berarti nggak alot kayak di musim ini awal pertemuan kemarin Oh, nggak? enggak. Gimana Mas Aryo? 3-0. Enggak segede itu. Enggak segede itu, lebih alot ya, Liverpool tipis. tapi tipis. 2-1 Liverpool. Oh, Ini tipis juga ya. ini biasanya yang nungguin nih kalau salah atau bener dijawab di kolom komen tuh. Wah, kata Di episode 3-0. berikutnya udah siap dimaki-maki mana Iya. tuh Harpa gitu masih dicari. Gua ini akan menjadi laga yang sangat Dari ekspresi lu aja, Ji. Itu Nah, lu jangan dari fans, cerita. enggak jangan dari fans MU coba. Menangin. karena kalau Erik Ten Hag itu T-nya kan T-nya tantangan ya. Erik tangan. Berat dari sisi filosofi permainan tren-tren terakhirnya ya MU sih menurut gue berat ya. Menurut gue bisa kalah 1 gol aja menurut gue udah bagus buat MU. Tapi kalau bisa seri ya menurut gue atau menang ya itu seri ke menang ya. Kan itu seri berarti akan penalti apa Perpanjangan sampai selesai. Perpanjangan ya? Semi baru 2 leg lagi. Oh, bukan Bukan langsung penalti. selesai sekarang FA Cup itu. Iya, langsung kelarin. Kalau Enggak ada saya perpanjangan. penalti kan? Langsung Langsung Oh, iya penalti. kan? Kalau Karabau ada. Sejak 2019. Tahan Iya. tuh sampai seri penalti. Habis Oh, Onana. nggak bisa. Onana pembuktian Onana justru. Oh, Nana tangannya pendek kan kayak ini, kayak unyil. Ya berat lah menurut gue buat MU. Menurut gue skala tipisnya udah bagus, tapi kalau misalkan dia bisa menang ya ini menjadi sesuatu yang bagus luar biasa. Masih ada City ya nggak salah ya di FA ya.
Masih. Ya udah kalah itu Newcastle, lawan City City. Newcastle. Akan juara tapi musim ini. Kalau MU menang, gua akan Ya, apa? Kenapa jadi gue yang boncos, gue yang menang? Enggak dong, siaran pakai baju Liverpool dong. Oke. Oke, kita pindah dari bahasan MU juga Liverpool ke City lawan Newcastle. Ini bermain di kandang City. Ini gimana ngeliat Newcastle kan menurut gua inilah satu-satunya trofi yang menurut dia bisa menjadi oase di padang gurun, karena musim ini menurut gue caur banget buat Newcastle. Di liga pun jauh untuk bisa menuju Eropa kayak tahun lalu. Eropanya yang pas papan atas ya, mungkin kalau conference mungkin iya, tapi kalau Eropa dan juga conference itu menurut gue udah paling bagus buat dia. Ini berarti Newcastle ini apa lagi nukik pesawat terus dihajar lagi Betul, ketemu ya. City. Karena emang kan musim ini kan dia awal-awal impresif banget kan. Tapi kan City kalau di turnamen gini kadang-kadang juga suka kayak lawan Southampton tahun lalu kan di Carabao juga kalah gitu, bisa kalah. Ya, gitu itu kan. occasionally lah. Tapi kita lihat secara komparasi kan Newcastle yang ngalahin mereka di Carabao juga. Iya kan, maksud gue Iya. ada lah chance-nya gitu kan. oke lah, itu kapan kan? Ini musim ini. Musim ini. Iya, maksudnya sekarang kan Newcastle kan lagi drop terus. Iya. Kita lihat Gordon juga belum tentu main nanti. Tonali udah bisa main ya? Tonali Apa sih, belum. Oh, belum ya? Belum, Oh, makanya. musim ya? Akhir musim. Oh iya deh. Kiper nggak- kiper Dia udah Dubravka pakai juga. latihan, ngapain lu latihan? Juni kayaknya baru boleh. Ih, nggak penting banget. deh. Dia pikir lolos ke final Liga Champions. Iya. 1 Juni kan main. Gimana lu ngeliat dari ini, Mas? Apa bisa hadirkan Newcastle, apakah bisa mengulang kayak kemarin di Carabao, atau ya dengan sekarang tren yang tadi kata Mas Harpa lagi turun terus, berat buat dia? Ya harapannya Newcastle kan pasti mainnya transition, mainnya serangan balik. Betul. Komposisi lini tengah mereka pun kayaknya nggak bisa keep up sekarang. Siapa Joe Willock yang sekarang dimainin? Ya, Willock, Bruno Guimaraes. sama si tadi Iya. siapa kemarin? Longstaff sempat Longstaff. Ya Longstaff Sama kemarin. kemarin sempat ada Jacob Murphy sempat kemarin. Ya ada kemarin juga si Longstaff sih shooting yang jarak main. jauh. Ya susah untuk bisa ngejaga atau menghadang bola lalu ngirim ke depan. Ngirim ke depan oke, mungkin Anthony Gordon oke, bagus di sisi kiri. Di kanan ya Kalum kadang-kadang bagus juga. Almiron juga punya kecepatan, cuman gue masalahin tuh lini tengah dan lini belakangnya. Belakangnya walaupun komposisinya udah mulai balik satu-satu ya. Semua udah balik lengkap. Denban udah balik, Trippier. Shar udah balik, Trippier sempat cedera juga ya. Iya, tapi udah balik 2 bulan terakhir lah. Tapi nggak bisa seajak dulu lini pertahanannya. Sementara itu yang menjadi basis mereka untuk melakukan serangan balik kan dari lini pertahanan yang bagus, dioper ke tengah lalu serangan baliknya cepat. Tapi gue nggak ngelihat itu bisa mereka lakukan terhadap City. Dan penampilan ketika ketemu di Carabao itu kan City-nya yang rotasi gitu. City-nya yang mainin Calvin Phillips di tengah. Ya tapi kan bukan Rodri. menurut gue juga dia akan mainin kayak Rico Lewis, Matheus Nunes, Iya. itu pasti akan turun gitu kan. Tetap akan main tapi Sama si berdasarkan Maman Bob itu kan. Iya, berdasarkan Tapi kalau musim ini abis ini break kayaknya enggak deh. Guardiola Oh, full tuh team ya? iya, tetap suka lanjut gitu. Karena ya, ya tanggung. jeda. Tapi menurut gua tetap rotasi sih. Ya ada sih, ada Rotasi, rotasi. tapi De tetap- Bruyne yang pasti kayaknya nggak main tuh. De Bruyne diistirahatin lah, tapi Haaland menurut kedua, gua ada kesempatan main juga. Dan kenapa gue bilang Newcastle nggak meyakinkan karena match lawan Chelsea aja tuh Chelsea sebenarnya peluangnya banyak banget itu. Kalau bisa diselesain, gue yakin golnya bisa lebih banyak dari sekedar 3 doang. Itu masih tim yang walaupun Danber udah balik, habis itu back-backnya secara udah balik semua, tapi tetap aja udah nggak dapet solid Iya. yang kayak dulu Betul. lagi gitu. Nggak, jangankan kayak dulu, kayak 2 bulan 3 bulan lalu aja deh. Ini tim yang udah sangat berbeda. Ketika balik pun kita harus ingat juga Trippier juga sebelum cedera kayak apa sih mainnya. Banyak banget error yang justru Iya. dari dia Iya, awalnya parah gitu. sih. Jadi Prone menurut to gue goal Newcastle sangat-sangat lagi memprihatinkan banget, dan gue ngeliat justru gesturnya waktu itu ya ketika lawan Chelsea ngeliatnya kayak tim yang udah pengen musim ini berakhir aja deh, karena udah nggak ada yang bisa dikejar lagi, kolektivitas pemain juga udah mulai jelek banget. Jadi menurut gue City bakal menang mudah lah lawan Newcastle. Berarti ini akan menang mudah lawan Newcastle. Menang mudah. Sepakat semua Mas Arya dan juga mudah, Mas Harpa menang mudah. Haaland Udah. pasta gol. Oh, pasti. Haaland main Spesialis lah. dia kalau kayak gini-gini. Haaland touch-nya kan masih belum balik juga Haaland kan. Iya, Jadi tapi bisa mungkin golin di masih sanggup lah. Bisa golin Iya, lah. maksudnya di Terakhir lawan kesempatan Luton 5 gol kan? Iya, diborong. Oke, itu dia prediksi dari sedikit kalau Chelsea Leicester. Chelsea bisa lah ya lawan Leicester ya. Chelsea ya. Chelsea tapi berat. Berat. Berat juga masih. Leicester nih Bisanya mental. apa Chelsea kalau gini aja berat? Ya emang parah sekarang aja urutan berapa 910 kan? Iya, iya. Sekarang Iya. Yalah, jadi ormas aja Chelsea ya lama-lama. Oke, kita akan lanjut dari bahasan seputar timnasan setelah yang satu ini. tim